Ada itu apa? Tikus. Oh, tikus. Tikus apa? Tikus tanah. 200. Iya, ini besarnya nih. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Halo teman-teman, ini kemarin waktu kita perjalanan di Trans Papua itu ya, itu kan banyak sekali atensinya dan banyak sekali yang komentar. Dan yang nggak kalah banyak juga pertanyaan. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Makanya sekarang kita mau jawab nih teman-teman satu persatu. Ya. Karena banyak pertanyaan, jadi kita gelondongan aja. Maksudnya gelondongan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kita jawabnya satu kali. Dirapel. Soalnya ketika kamu jawab di kolom komentar satu persatu ya nggak mungkin juga kali ya. Nah kemarin itu kan kita memang perjalanan Trans Papua itu melalui dari Sorong ke Manokwari. Itu kan jalurnya memang ekstrim buat kami ya, buat ukuran kami jalurnya ekstrim dan pemandangannya bagus sekali. Hutan-hutannya luar biasa. Perjalanan kita kemarin itu kan emang banyak sekali kita melewati hutan-hutan yang murni. Ya, pohon-pohon yang besar-besar, burung-burung indah banyak banget, sungainya masih jernih. Udaranya itu kan terawat banget ya. Kenapa hutan seperti itu? Karena kan memang tidak tersentuh, jalannya kan baru dibikin, ya kan? Penduduknya itu cuma di sekelompok kayak gitu ya, kan, nggak padat. Berjauhan sekali kampung-kampungnya dan jarang ditembus oleh manusia kan. Teman-teman bisa lihat di videonya itu kan jarang banget mobil lewat tuh, kita bisa seharian nggak ketemu mobil dan tidak berselisih. Jadi alam terjaga. Jadi kemarin di kolom komentar itu juga terjadi pro dan kontra teman-teman. Nanti kalau jalannya dibuka udah bagus, orang banyak lewat, banyak orang datang, nanti pasti hutannya rusak. Nanti faunanya rusak. Nanti airnya pasti kotor lagi seperti di kota-kota besar. Ada yang kekhawatiran seperti itu. Tapi sebetulnya itu juga kekhawatiran kami juga. Nanti seandainya jalannya udah bagus, nanti pengusaha-pengusaha kelapa sawit masuk. Hutan yang indah itu nanti berubah jadi sawit semua. Atau nanti pengusaha-pengusaha tambang masuk, berubah jadi tambang. Dan kita masyarakat kecil hanya kebagian limbahnya aja atau bagian banjir bandang sama longsornya aja. Itu banyak sekali komentar yang seperti itu kemarin. Tapi kalau kita nggak bangun, nggak dibangun jalan, nggak maju-maju, nggak bisa. Gimana perputaran ekonominya, bagaimana aksesnya, nanti kan terpencil terus dan seperti Kak Beda bilang nggak maju-maju. Jadi ini sebuah dilema teman-teman. Kalau Bang Den atau Kak Beda disuruh tanya bagaimana solusinya, itu bukan kapasitas kita juga. Kita hanya petualang biasa. Dan bagaimana? Iya, bagaimana itu nanti pihak-pihak yang berwenang lah, pejabat-pejabat, Bapak DPR, Bapak Bupati, Bapak Presiden, Gubernur yang memikirkan bagaimana supaya tetap lestari, faunanya kayak burung-burung kakak tua dan cendrawasih itu terjaga, hutannya tetap murni dan sungainya tetap bersih. Karena udah nggak ada lagi luas hutan tropis di dunia ini, salah satunya adalah Papua yang betul-betul masih terawat. Kalau sepanjang perjalanan kita kemarin ya bukan apa-apa ya, kampungku di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan itu sudah berubah semua. Hutannya sudah gone, sudah hilang teman-teman. Sayang sekali. Cuan. Cuman nanti yang cuan itu cuma segelintir orang aja, ya kan? Itu aja masalahnya. Demi ekonomi, cuma segelintir yang merasakan nikmatnya. Kemudian yang kebagian mudaratnya, penderitaannya dengan longsor, banjir bandang dan lain sebagainya, itu yang kebanyakan masyarakat. Kita nih, kayak kita. Tapi ya begitulah Indonesia. Jadi bagaimana nih solusinya? Kita melawan Indonesia, tanah air kembali. Kita harus jaga alam Papua supaya tetap lestari. Apapun yang terjadi kita harus tetap jaga. Kenapa lo ketawa-ketawa? Ini begini. Begini gua. Lo udah lapar? Emang itu kenapa? Itu kan bukan rokok. Ini efek biar ada kabut-kabut. Ada kabut-kabut. Tuh di depan udah kabut semua yang bawah tuh. Emang kita lagi di mana sekarang? Kita sedang ada di Tinggi Nambut. Ayo tebak kira-kira di mana kita, ayo. Tadi udah disebut tau. Ada yang bilang gini, Bang, kapan mau mencoba jalur Jayapura Wamena? Itu juga menantang Bang jalurnya. Kamu gimana? Kapan kita mau ke Jayapura Wamena? Sekarang? Nggak, masalahnya begini, kita pengen banget ke sana, tapi kan dari Papua Barat kan belum tembus teman-teman. Kita harus nyambung-nyambung lagi, harus naik kapal, terutama mobil kita kan, mobil kita harus naik kapal, turun kapal, itu biaya gede banget.
Kita sekarang belum mampu ke situ. Tapi kalau untuk tantangan Jayapura Wamena, aku lihat sih memang tantangannya luar biasa ya, karena kita udah riset dan pelajari di YouTube terus gitu. Dan itu memang pengen banget gitu. Kasih tahu dong kondisi keamanan gimana sih antara jalur Wamena dan Papua. Kalau kita lihat kan selama ini aku lihat yang di YouTube ya, kalau Jayapura Wamena itu hanya dilalui oleh mobil-mobil kendaraan logistik kayak Triton, Hilux, truk 4x4, dan itu jalurnya tanjakan-tanjakannya berlumpur semua, dan kita juga pernah lihat mereka tuh harus bermalam dulu menunggu jalurnya kering, karena kalau udah basah itu udah nggak bisa dilewati dan nunggu kering. Buka tenda di situ dia. Buka tenda. Itu yang kita tonton di itunya kan, YouTube-nya. Mereka udah sama kayak Road Trip Indonesia. Mereka ada kompor, ada stok logistik di mobilnya itu, karena kalau menghadapi jalan-jalan yang seperti itu mereka kadang harus bermalam. Memang biayanya mahal, tapi resikonya juga tinggi. Kami ucapkan salut buat teman-teman driver-driver di Trans Papua, baik Trans Papua Barat maupun Trans Papua. Itu luar biasa sekali. Mental dan nyalinya bukan kaleng-kaleng. Faktor keamanan apakah cukup aman, apakah bebas dari daerah-daerah konflik bersenjata dan lain sebagainya. Iya, ya kan? Itu yang terutama kayaknya kalau Papua ya. Pokoknya Papua sih umumnya rata-rata kita kepengen lah. Kan harusnya kita tuh Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, kapan ke Merauke ya? Kita belum ada jalan tembus. Pengen banget. Kemarin kita udah coba tanya-tanya ke Merauke itu, akhirnya mobil kita juga harus dinaikin ke kapal, harus dikirim ke Merauke. Dan itu biayanya tidak sedikit, jadi ya kita tunda dulu. Kalau penyeberangan orang aja gitu? Kalau penyeberangan orang oke, nggak ada masalah. Cuma seruling saja, nggak bisa. Nah, cuman kan mobil kita nggak bisa bawa, berarti kita cuma nyebrang. Orang aja bisa naik kapal pelni, bisa juga naik pesawat. Nyebrangnya seminggu? Ya kurang lebih segitulah, aku udah cek kurang lebih penyeberangannya naik kapal itu seminggu. Itu ya buat teman-teman di Nabire, Biak, Jayapura, Wamena, Timika, semuanya mengundang di kolom komentar. Cuman kondisi belum memungkinkan, kondisi jalan. Oh, kaget. Kondisi jalan, kondisi. Oke, cut dulu. Oke. Ini lihat. Rekam aja. Bentar. Oke, terus ada juga pertanyaan kapan mau ke Pegunungan Arfak, Pegaf. Itu masih di Papua Barat juga. Kita nggak sempat ke sana kemarin, walaupun memang udah ditawarin sebetulnya sama Om Yuda. Cuman waktu sampai Manokwari itu kita kondisi kesehatan kita kayak udah pada ngedrop deh, jadi kita nggak jadi ke situ. Sayang banget sih, rugi sebetulnya kalau kita nggak jadi ke sana. Iya, katanya di sana bagus, dingin, pemandangannya keren. Ada Danau Anggi juga di sana katanya. Mau. Kapan kita mau ke sana, sayang? Segera. Segera. Terus juga ada yang bilang, Bang, kapan ke Tinggi Nambut tempatnya Kakak Moro? Oh, Kakak Moro di Tinggi Nambut. Cuman itu kan di Puncak itu. Jaya itu, jauh sekali. Kita nggak tahu jalannya ke sana gimana. Yang pasti kan perjalanan dari Papua Barat ke Provinsi Papua itu belum tembus dengan jalan darat. Jalur darat. Ya, jadi kalau kita tuh kebanyakan memang yang mana-mana yang masih bisa ditembus dengan jalan darat, itu yang kita tempuh. Tapi kalau sudah tidak ada akses atau harus kita naikin mobil ke kapal, harus nyambung pesawat, itu biasanya kita belum ke arah sana perjalanan kita, teman-teman. Jadi namanya kan juga road trip kan, road trip itu adalah jalan darat. Betul. Padahal kita pengen banget ya banyak tempat-tempat eksotis di situ ya. Pengen banget kita ke Jayapura, pengen banget ke Wamena, pengen banget ke Lembah Baliem, pengen banget ke Merauke, Tiong, Biak, perbatasan Timika, Papua Nugini itu. Kita pengen banget semuanya itu. Cuman ya sekarang kondisinya belum memungkinkan karena memang Papua itu sangat luas sekali ya teman-teman ya. Itu pulau yang sangat besar, walaupun kayaknya penduduknya agak kurang ya. Karena kalau di pelajaran SD kita masih ingat itu Papua itu adalah pulau yang paling besar di dunia. Bayangkan, paling besar di dunia loh. Nah itu rencananya nanti kan mau ditembus tuh dari Papua Barat sampai ke Merauke. Dari Sorong sampai ke Merauke itu 4.000 lebih kilometer. Mudah-mudahan itu terlaksana, kita bisa road trip di sana. Dengan ya aman kan? Dan nyaman. Dengan aman dan ya, mudah-mudahan juga faktor keamanannya bisa kondusif, teman-teman. Ya, action. Ya, teman-teman. Karena memang semenjak kita upload video Papua itu memang responnya banyak banget ya. Banyak. Penontonnya juga banyak, subscribernya juga bertambah. Kayaknya teman-teman ini memang antusias banget ya. Aduh, gatal-gatal. Ya, gimana nggak antusias? Ini Papua, bro. Keren banget ya. Papua keren banget, yang ini bukan tempat destinasi wisata mainstream gitu, ya. Iya. Ini memang anti mainstream. Iya. Itu luar biasa sekali. Memang sih
dari sekilas perjalanan kita itu di Papua itu memang kita terkagum-kagum. Kita tidak punya banyak pengetahuan dan tidak punya banyak informasi tentang Papua. Jadi ini hanya, sekali lagi kita disclaimer, ini hanyalah sebatas yang kita lihat dan temui selama perjalanan kita dalam waktu yang singkat. Jadi tidak mewakili apa-apa tentang pendapat tentang Papua. Karena kan Papua ini sensitif juga ya isu-isunya di sana. Jadi kita takut ada yang tersinggung atau seperti apa. Kita hanya melaporkan apa yang kita lihat dan kita temui. Itu aja disclaimernya. Ini apa yang kita sudah lewati dan kita rasakan saat itu. Dan kita juga lewatinya cuma di daerah Kepala Burung. Iya, Kepala Burung ujungnya. Ujung Papua Barat. Dari perjalanan yang sebentar, dari pemandangan yang sedikit yang kami temui, kami sudah boleh dikatakan langsung jatuh cinta terhadap Papua. Takjub, iya. Takjub juga dan jatuh cinta, dan itu pasti pengen lagi ke tempat-tempat lain yang seperti teman-teman undang itu. Pengen banget kita ke sana, cuman nanti kita tunggu waktunya yang tepat. Yes, dan bersama Seruling Senja. Dan bersama Seruling Senja. Amin, amin. Seruling Senja tuh harus menikmati jalan itu, sayang. Terus juga kan di video yang kemarin itu kan ada anak-anak yang pegang tikus. Oh, tikus yang besar mereka, itu ya, tikus besar. Tikus yang gede banget itu, yang baru pertama kali juga kita lihat. Dan itu kan mereka menawarkan, katanya mereka itu pasang jerat dan biasa mereka itu untuk makan. Cuma kebetulan pas kita tanya langsung kata mereka mau jual juga gitu. 200.000 kalau nggak salah harganya. Cuman kan ada yang bilang, ya abang cuma nanya doang, nggak beli. Ada yang bilang begitu kan, ya kita terus terang kita memang nggak beli karena kita nggak makan tikus itu. Iya dong. Kita beli buat apa? Tapi waktu kita panggil, terus ada juga bilang, bang kasih kayak sesuatu. Itu kan udah manggil-manggil. Terus terang kita kasih sesuatu, cuma kita tidak videoin, kita kasih mereka jajan sedikit. Ya sudah, makanya mereka bilang terima kasih kan. Iya. Makasih sama-sama ya. Dan sebetulnya bukan juga dipanggil, mereka itu menjualnya memang di pinggir jalan itu. Enggak, waktu yang kedua. Oh, yang keduanya. Mereka udah jalan terus dipanggil. Aku panggil lagi gitu. gitu. Seolah-olah kita mau beli dan mereka juga berharap seolah-olah kita mau kasih sesuatu, kita kasih sesuatu. Kita selalu kasih sesuatu kok di mana-mana teman-teman, sesuai dengan kemampuan kita. Even kadang-kadang cuma permen gitu kan kalau anak-anak, kadang-kadang uang jajan, apapun yang kita ada pasti kita berbagi. Jangan khawatir masalah itu. Cuman mungkin kadang-kadang kita nggak videoin semua karena ya kita pikir itu spontan aja kadang-kadang. Iya, itu spontan aja. Dan menurut kita sih kita beramal kayak gitu kan nggak perlu juga di video-videoin, ya nggak perlu di share-share ya. Atau mungkin karena kita beramal yang terlalu sedikit jadi kita malu. Mungkin juga begitu. Gitu tuh. Jadi serba salah, nanti kita ini dikit banget gitu. Tapi nggak di shot, nggak disumbang gitu. Ya gitu. Ya gitu jawabannya. Gitulah pokoknya deh. Terus yang waktu lagi palang-palang juga, waktu yang palang-palang itu ada juga yang bilang, cuma 10.000 aja. Bukan masalah 10.000-nya, kita ngasih. Masalahnya waktu itu kan kalau teman-teman dengar di radio kita itu ada Om Yuda bilang bahwa udah ya sudah dikasih di depan semuanya untuk kita 2 mobil. Nah tiba-tiba kita dihadang lagi, dipalang lagi dan diminta lagi. Itu masalahnya. Kita kaget ya, kita kasih juga. Nggak ada masalah kok dengan hal-hal yang seperti itu. Oke ya, clear ya masalah itu. Apalagi? Galak banget. Ada yang ini nggak? Ada yang julid-julid nggak? Iya kalian enak. Iya kalian enak. Iya katanya. Kalian enak, duitnya banyak gitu. Enggak, ini santai dong. Jangan nyantai, langsung digas. Nyantai aja. Nyantai. Iya, kalian enak, orang kaya bisa pergi kemana aja. Nah, alhamdulillah dibilang orang kaya. Kita orang kaya, kita kaya pengalaman yang belum banyak. Ya kalau kita dibilang orang kaya dan kalau kita ditanya secara pribadi, aku sih memang merasa sebagai orang kaya karena perjalanan ini ya. Pertama, kita udah banyak banget pengalaman kita banyak banget saudara-saudara kita dan teman-teman kita di sepanjang perjalanan ini. Kaya itu relatif, ya kan? Tapi kalau udah bisa melakukan perjalanan 6-7 tahun kayak sekarang ini, ya orang pasti anggapnya kaya. Kalau kita hitung biaya, cuman kan masalahnya kita cara menjalaninya bagaimana. Kita survival, kayak kemarin deh, perjalanan di Trans Papua itu, kalau tidak disupport oleh Om Yuda dan Kak Vegi, itu kita tidak mungkin bisa melakukan perjalanan itu, karena itu perjalanan mahal teman-teman. Satu, ini contoh yang dekat aja ya. Di Papua, dulu di Papua itu kita berpikir kita pengen injek tanah Papua aja, karena kita pikir di Papua itu mahal, biaya hidup mahal, karena kita dengar-dengar informasinya sebelumnya kayak begitu kan. Jadi waktu kita mau menyeberang ke Papua itu kita pikir ya udah paling nanti mau berapa lama kita bertahan, seminggu paling lama di Papua, begitu ada kapal kembali kita balik. Ternyata last minute ada yang kontak kita, namanya Om Oki, tuh yang ketua Land Cruiser Club Indonesia Chapter Sorong Raya itu, yang bilang bahwa Bang, nanti kalau ke Papua di Sorong kita sudah siapkan penginapan, kita sudah siapkan homestay. Abang boleh tinggal di situ
sampai kapanpun. Selagi masih mau stay di situ, stay aja di situ, bebas katanya. Nah, kalau kayak gitu nggak dibilang kaya, kaya. Dan itu terjadi semenjak dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai Papua. Dari awal kita berangkat di Lampung, sudah terjadi. Masuk ke Lampung, masuk ke Sumatera Selatan, sampai ke Aceh, sampai balik lagi ke timur, NTT, Sulawesi, sampai Papua. Semua sambung menyambung, baku bantu. Kami juga sangat berterima kasih nih buat teman-teman, sahabat-sahabat Road Trip Indonesia yang sudah membantu kita semua. Sambung menyambung. Intinya teman-teman, dengan baku bantu, dengan tolong menolong, mimpi besar itu bisa diwujudkan. Dan percayalah, orang-orang Indonesia itu baik-baik. Nah, itu kebaikan hati itu. Memang itu sifat dasar manusia Indonesia ya. Cuman kan sekarang zaman sudah merubah itu semua. Gitu. Jadi kayak... Tapi alhamdulillahnya orang-orang yang kita temui seperti itu. Betul, semua yang kita temui alhamdulillah baik-baik, tulus-tulus, ikhlas membantu kita. Itu yang membuat itu yang membuat kita merasa kaya. Betul. Aku cek dulu lagi ya. Kayunya takut rapuh. Sayang, sudah rekam belum? Sudah. Aduh, cepot. Oke, teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya yang banyak juga di kolom komentar kemarin itu adalah ternyata banyak juga penonton-penonton Road Trip Indonesia yang cerita-cerita di Papua kemarin itu yang bernostalgia, sayang. Nostalgia, ngelihat perjalanan. Iya, jadi mereka bilang tuh mereka dulu pernah kerja di situ, pernah tinggal di Papua tahun sekian. Pernah kerja di daerah ini, dan itu banyak ternyata yang bernostalgia seperti itu, bukan satu dua. Ada yang cerita dulu orang tuanya tinggal di Papua dengan daerah-daerah yang berbeda-beda ya. Selamat bernostalgia ya dengan menyaksikan channel YouTube Road Trip Indonesia yang terbatas karena tidak banyak kan? Iya, banyak yang kita lewati di Papua Barat itu. Ya, guys, kalau udah dengar suara perut kriuk-kriuk tadi. Aku lapar Saya udah lapar. Padahal aku tahu nggak makan durian itu 5 biji. 5 biji begini. Ini kamu minum, kalau lapar minum yang banyak biar kenyang. Aduh, ngirit kali Jo. Nganai gua palitnya. Palit. Bahasanya pelit apa ya? Bahasa di sini. Nggak tahu. Pelit apa bahasanya, Jo? Pelit. Ya, pelit nah. Udah jangan banyak-banyak. Torang sabas syuting. Torang bas syuting lama-lama paginya. Kasih air putih jadi berkenyang. Yang itu kuah. Kasihlah traktir ini kan, tuna. Aku traktir kamu makan. Tuna dong, tuna. Tuna lagi. Oh, satu lagi pertanyaan. Bang, Satria kok nggak ada lagi? Satria kemana? Satria kemana, sayang? Satria waktu dari Morotai kan dia pulang karena dia harus urus kuliahnya, urus skripsi, sidang dan wisuda. Ternyata setelah beberapa bulan dia lulus, alhamdulillah. Lulus sidang, lulus dan wisuda. Selamat ya. Nah, sekarang dia di Kendari, di kota asalnya. Itu sedang berkarir karena ada banyak job kayaknya dia di situ sekarang. Oh, keren, mantap. Dan mungkin lagi mau ngumpulin duit, pengen merit modal kawin. Modal kawin. Akhirnya. Kita doakan saja semoga sukses buat teman-teman yang butuh kameramen di Kendari atau di daerah Sulawesi. Silakan aja kontak Satria. Bagus. Dan kita juga ucapin terima kasih buat Satria karena sudah 1,5 tahun kemarin kita berproses kreatif bareng-bareng. Bekerja sama. Dan juga buat teman-teman yang ingin yang mau mensupport perjalanan Road Trip Indonesia, ada 3 cara ya. Ada 3 cara yang ingin mensupport perjalanan Road Trip Indonesia. Yang pertama, bisa membeli merchandise kita ya. Ada t-shirt. Udah sering sekali diiklanin itu. Ada iklannya juga, itu udah biasa ya. Ada t-shirt, ada topi. Dan juga kita juga menerima endorsement. Kalau teman-teman mau endorse produk, brand atau usaha teman-teman di channel YouTube Road Trip Indonesia atau media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, silakan hubungi Kak Beda, ada di kolom deskripsi di bawah. Kemudian yang ketiga adalah di Searling Senja ini teman-teman bisa replacement atau tempel stiker lah istilahnya. Atau tempel stiker tentang brand, produk atau usahanya bisa tempel di sini, nanti kita sesuaikan dengan ukuran-ukuran dan spot-spot yang tersedia. Udah banyak juga yang memesan merchandise, sudah banyak juga yang pasang endorse, dan sudah banyak juga yang tempel stiker. Kalau teman lihat stiker-stiker kita di Searling Senja itu adalah teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Iya, kita cukup bersedih juga meninggalkan Papua ya. Ya. Kita belum banyak eksplor ya. Tuh. Pokoknya udah jatuh cinta deh. Dan sedih karena belum eksplor kembali. Tapi suatu saat kita pasti akan kembali. Kita harus touchdown Merauke. Dan tempat-tempat yang lain di Indonesia juga kita akan kembali. Iya dong. Aceh kita mau kembali, NTT kita mau kembali,
Bali, Lombok, Pokoknya Jawa. kita nggak ada batasan, tidak ada limit. Mau udah ke sini, udah ke situ, berarti nggak bisa balik lagi. Belum Bukan. tentu. Kita akan balik terus. Kecuali kita mau keliling dunia nih. Oh, kecuali ya. Kita lagi coba-coba cari informasi jalannya bagaimana supaya Road Trip Indonesia bisa keliling dunia nih. Doakan ya teman-teman ya. Amin. Terutama mungkin perusahaan ATPM kalau ada yang nonton mau mensupport perjalanan Road Trip Indonesia keliling dunia dengan kendaraan yang lebih fresh. Nah, kita bisa jalankan nanti. Kita bisa bekerja sama lah untuk proyek perjalanan keliling dunia. Atau kalau ada teman-teman yang IO atau yang memang bisa mengorganize, kita cari sponsor dan bisa manajemen perjalanan keliling dunia, kita sangat terbuka lebar sekali. Lebar sekali. Ya, karena aku terus terang kalau untuk hal-hal seperti itu aku terbatas. Aku terbatas ya untuk Linknya juga mungkin? Linknya juga terbatas. Nah, kalau teman-teman yang punya link dan punya biasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, bisa mencari sponsorship, kerjasama sponsorship, endorsement dan lain sebagainya, kita bisa lakukan kerjasama. Oke, ditunggu ya info-info dan kabar-kabarnya. Segera. Nah, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang semua, terutama yang mensupport kita waktu di Papua ya, kayak kemarin itu Om Yuda, Kak Vegi, terus juga yang mensupport tempat tinggal kita, Om Oki dan teman-teman, semuanya kita ucapkan terima kasih sekali. Tanpa kebaikan hati kalian semua, mimpi untuk menjelajahi Papua tidak akan pernah terwujud. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati teman-teman orang semua. yang sudah mensupport. Amin. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.